Ya, Sobat BKKBN Bengkulu masih dalam program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV streaming perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Dan ini dia nih masih sangat tertarik sekali nih berbincang mengenai isu stunting, apalagi dengan orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya nih ya. Kita ngomongin stunting, punya peran yang penting di stunting ini. Dan kita kembali nih berbincang dulu Pak Teguh Pak. Ini apalagi tidak lepas dari BKKBN. BKKBN itu kan keluarga ya Pak ya. Ini intinya itu tentang keluarga. Sebenarnya seberapa besar peran penting keluarga dalam percepatan penurunan stunting ini Bapak? Mungkin bisa diedukasi juga masyarakat, apa sih peran dari ayah atau ibu atau anak juga, atau anak ini juga mempunyai peran penting, atau nenek kakeknya juga mempunyai peran. Silahkan Bapak. Ya, kami dari BKKBN ya. Jadi stunting itu penyebabnya ada faktor-faktor yang langsung, yang spesifik, ada yang tidak langsung, yang sensitif. Yang spesifik itu memang yang perlu ditangani segera itu, yaitu gizi, pendekatan gizi. Apa itu cukup? Tidak, maka faktor sensitif ini juga besar pengaruhnya, 70%, lingkungan ya, dan berbagai hal. Tetapi juga antara langsung dan tidak langsung ini ada faktor antara, intermediate faktor namanya. Di antaranya adalah pola kelahiran itu, pola kehamilan. Nah, KB ini sebenarnya ya, apa itu? Jadi kehamilan yang harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai kehamilan itu pada usia yang belum sehat secara reproduksi. Jadi dalam usia yang muda, jangan dulu hamil lah begitu. Yang kedua, sebaliknya juga yang terlalu tua. Kalau seorang ibu pasangan usia subur hamil pada usia di atas 35 tahun itu risiko tinggi loh ya. Bukan hanya kepada ibunya, tapi balitanya diantaranya adalah stunting. Nah kemudian juga yang ketiga adalah yang tidak diatur dengan baik, terlalu dekat jarak kehamilan antara sebelumnya dan saat ini. Kemudian terlalu sering, ya, humal hamil tadi. Nah inilah pendekatan pengaturan kelahiran dengan baik, maka KB di dalamnya. Satulah. Yang kedua, pengasuhan. Pola asuh. Nah pola asuh itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi suami itu menjadi penting contoh. Banyak di lapangan itu, ibu datang ke posyandu, nganterin anaknya, dianya juga hamil, balitanya juga perlu timbang, tapi hanya seorang ibu. Padahal kelekatan seorang ayah pada saat masa kehamilan penting secara psikologi. Juga mengingatkan, Bu, ini sudah saatnya diperiksakan ke bidan dan sebagainya. Jadi tanggung jawab suami sangat dibutuhkan pada saat ibunya ini, istrinya itu hamil ataupun juga punya balita. Mengingatkan air susu ibunya sudah diberikan dengan baik bagi yang sedang menyusui, terutama dalam kurun waktu. Dan tidak hanya itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi juga menjadi penting. Nah inilah maka aspek keluarga itu ada di situ. Ya. Nah maka sesungguhnya tagline berencana itu keren, itu memberikan isyarat bahwa membangun keluarga itu harus direncanakan dengan baik, sehingga keluarga itu siap perannya sebagai seorang bapak atau suami dan seorang ibu. Demi apa? Demi kelahiran generasi yang memang berkualitas. Nah itulah hakikatnya peran keluarga dalam konteks untuk pencegahan stunting. Karena dia menyangkut bagaimana mewarisi generasi ke depan berkualitas atau tidak. Oke, jadi ini ayah jangan kayak ini bikin aja ya Pak ya. Kalau ada lagu di Instagram itu bikinnya berdua, ya ngurusnya berdua ya Pak ya. Jadi harus ada kerjasama antara kedua orang tua. Jadi harus ada edukasi juga kepada para ayah ini ya Pak ya. Jadi jangan tanggung jawabnya cuma cari duit aja ya, tapi juga mensupport ibu ya Pak ya. Karena apalagi ibu yang lagi hamil atau yang sudah membesarkan anak itu butuh dukungan moral juga ya dari suami seperti itu. Pak, pengen tahu juga nih upaya yang telah dilakukan BKKBN dalam mengedukasi masyarakat mengenai stunting ini apa aja, atau mungkin ini biasanya kan orang tuh gampang di teknologi. Nah, mungkin dari segi teknologi atau aplikasi atau upaya-upaya yang telah dilakukan apa aja nih Pak dari BKKBN? Ya tentu kan BKKBN dalam hal ini diberikan mandat khusus ya untuk bersama-sama dengan seluruh komponen atau sektor atau kementerian lembaga untuk percepatan stunting itu di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting. Langkah pertama, bersama-sama dengan kementerian lembaga yang terkait menyusun rencana aksi nasional, dan itu sudah
dibuat berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021. Itu rencana aksi nasional percepatan angka stunting Indonesia, RAN-PASTI. Nah, di situ ada bagaimana target, strateginya seperti apa, sasaran prioritasnya ada, kemudian menyusun kelembagaan koordinasi di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai daerah. Termasuk juga menyiapkan tenaga-tenaga relawan yang ada di lapangan yang disebut dengan tim pendamping keluarga. Nah, dalam konteks ini alhamdulillah saat ini sudah ada 200.000 tim pendamping keluarga dengan komposisi bidan, kader, dan tim berak PKK, atau jumlah personilnya kurang lebih 600.000. Dan Bengkulu ini juga termasuk pembentukan kelembagaan untuk percepat stunting tercepatlah di Indonesia. Ini luar biasa. Ya, Pak, ya? Dan jumlah 6.000-an tim pendamping keluarga juga tersedia, sudah dilatih, tinggal dimotivasi, didorong agar tim pendamping keluarga melakukan pendampingan, melakukan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, membantu keluarga-keluarga yang berpotensi melahirkan balita stunting ini untuk mendapatkan pelayanan, memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Jadi kalau dari puskesmas memberikan tablet tambah darah betul-betul sampai dimplok begitu, jangan hanya diterima terus disimpan gitu, tapi sampai dimakan begitu ya. Juga membantu pemerintah agar bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang punya hak itu betul-betul bisa diterimakan dengan baik. Jadi memang dalam hal ini upaya yang dilakukan ya cukup banyak lah, dan ini memang perlu saling nyengkuyung ya, saling kolaborasi bersama-sama, gotong royong dengan komponen masyarakat lain. Nah, tentu saja infrastruktur yang dimiliki oleh BKKBN seperti penyuluh KB yang di lapangan itu juga sudah dibekali oleh kami, kemudian sekarang terus melakukan tugas-tugasnya di lapangan untuk mensukseskan program percepatan penurunan stunting. Oke, jadi sudah ada banyak sekali program ya, Pak ya, telah dilaksanakan juga dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, termasuk juga ada tim pendamping keluarga. Jadi keluarga ini butuh didampingi ya, Pak ya, dan BKKBN juga bersama mitra siap mendampingi masyarakat. Nah, kita kembali ke Bapak Herwan, Pak. Bagaimana rencana strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu, Bapak? Mungkin ada aksi khusus dari pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penurunan stunting ini? Ya, jadi kita sejak 2017 ya, ketika kita dimulai ya upaya percepatan stunting, kita Provinsi Bengkulu sudah menyusun rencana aksi. Kita kenal dengan rencana aksi Raplesia. Bengkulu bebas stunting 2030. Nah, ini kita susun secara bersama ya, aksinya aksi Raplesia. Nah, Raplesia waktu itu kita kenal Bengkulu ini kan terkenal dengan bunga Raplesia, sehingga kita pada waktu menyusun ya bagaimana aksi ini ya, kita ketahui bahwa upaya pencegahan stunting itu mulai dari hulu, sehingga kita pada waktu itu memulai dengan mempersiapkan masa remajanya ya, kemudian sampai dengan persoalan-persoalan terakhir nanti adalah yang di luar sektor kesehatan, itu adalah sanitasi dan air bersihnya. Nah, sehingga pada waktu itu kita susun target kita 2030 itu harus sudah zero. Nah, zero. Nah, kita sudah menyusun roadmap-nya ya, waktu itu ya 2017, 2021, kemudian 2024 sampai dengan 2030. Nah, karena ini ada percepatan dari pemerintah pusat, ya artinya 2024 ya harus lebih rendah lagi ya daripada target yang sudah kita tetapkan di Provinsi Bengkulu ya. Oleh karena itulah kita akan menyesuaikan dengan target yang ditetapkan tersebut dengan strategi-strategi ya, diantaranya kita itu sudah menetapkan ya rencana aksi daerah ya secara berjenjang tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, di tingkat provinsi kita sudah membentuk namanya ada tim, waktu itu tim di provinsi, tim lintas kolaborasi ya, lintas OPD yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bidang tanggung jawabnya ya, untuk mempersiapkan persoalan stunting ini sesuai dengan apa persoalan di tingkat kabupaten kotanya. Ya, kita ketahui bahwa stunting ini kan multifaktor.
Ya, artinya mempersiapkan upaya pencegahan ini tidak bisa hanya sektor kesehatan saja. Karena sektor kesehatan ini sudah, menurut kami, ya, sudah berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan ini sejak lama. Ya, dengan program-program yang dari dulu, tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, posyandu, bersama BKKBN, ya, bagaimana kita melaksanakan upaya pencegahan pernikahan usia dini, kemudian bagaimana upaya kita itu angka kelahiran kita turunkan, ya. Ternyata ya kalau tidak ada aksi yang luar biasa ya seperti ini saja, ya, yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itulah kita kemarin meminta kabupaten kota ya buatkan rencana aksi masing-masing kabupaten kota, ya, menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan di tingkat Provinsi Bengkulu. Ya, alhamdulillah ya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, ya, karena ini juga didampingi oleh tim pusat, ya, masing-masing daerah ya mempunyai tahap-tahapan, ya, mulai dari tahapan pendataannya, kemudian mulai identifikasi persoalan, ya, kemudian melakukan upaya penyusunan rencana strategi di daerah, kemudian sudah juga menyusun perda daerah, kemudian bagaimana penyusunan penganggaran, kemudian bagaimana inovasi-inovasi. Ya, banyak muncul ya inovasi-inovasi lokal, ya, inovasi-inovasi lokal, ya, di dalam upaya untuk intervensi stunting ini. Ya, misalnya di Kabupaten Bengkulu Utara, ya, masing-masing puskesmas, ya, kecamatan punya strategi masing-masing. Nah, ini juga kita tidak general menjadi suatu inovasi kabupaten karena menyesuaikan dengan kondisi budaya lokal masing-masing dan persoalan-persoalan stunting yang menurut daripada mereka, ya, stunting itu ya persoalannya lebih banyak persoalan perilaku. Nah, sehingga inilah yang diupayakan mereka dengan upaya-upaya lebih pada upaya edukasi, ya, meningkatkan upaya ya komunikasi edukasi pada keluarga. Nah, sekarang ini dengan adanya dengan BKKBN yang sudah menjadi koordinator, ini lebih lengkap lagi, ya, lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi, ya, bagaimana dengan adanya tim pendampingan di desa. Ya, kalau selama ini siapa yang monitor? Ya, tidak ada yang monitor. Nah, kalau sekarang ini kan ada tim pendamping. Nah, tim pendamping inilah yang diharapkan ketika nanti di desa itu ada data stuntingnya, ya, ini bisa didampingi kalau dia sudah stunting, ya. Kalau dia belum masa hamil, inilah yang didampingi, ya, didampingi terus, diingatkan terus, dikasih terus dengan peran kader, dengan peran bidan dan sebagainya. Ya. Ya, contoh tadi tablet tambah darah. Dari dulu kan program itu sudah jalan. Tapi anemia kita kan masih kisaran 40%. Nggak turun-turun. Kendalanya kenapa? Nah, kendalanya tadi persoalan kita itu tadi tablet tambah darah itu, ya, asupan konsumsinya itu, ya, kisarannya itu kan cuma 60%. 40%-nya itu tidak diminum. Oleh jadi ibu. Diterima saja. Diterima saja. Ya, dulu kan kita di Posyandu. Ini Bu, tablet tambah darah, ya, Ibu harus minum tiap hari. Ya. Nah, ternyata siapa yang mengingatkan? Ya, siapa yang tahu bahwa Ibu itu tidak minum tablet tambah darah di rumah? Tidak ada yang tahu. Ya. Oleh karena itulah, ya, kita sekarang harus ada pendamping mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Keluarganya yang paling dekat. Ya, kalau kader ya sekali-sekali, dan bidan ya sekali-sekali. Siapa? Inilah perlu pemberdayaan keluarga tadi. Ya, oleh siapa? Oleh pendamping tadi yang selalu mengingatkan terus-menerus. Di desa itu kan tidak banyak Ibu Amir, paling banyak 10 orang. Ya, kalau 10 orang ini ada didampingi, dikawal, ya insya Allah nanti tidak ada akan stunting baru. Ya, kalau ini dikawal. Termasuk program PMT, pemberian makanan tambahan untuk stunting. Itu kan terus, tiap tahun. Tapi seperti apa yang disampaikan Pak Deputi tadi, tahu tidak kita berapa ibaratnya itu PMT itu disampaikan dengan ibu hamil tersebut atau balita itu, ya, dikonsumsi atau tidak, ya Pak ya? Iya. Nah, ini kalau pengalaman kita, ya, 50-50 lah, itu sudah bagus itu, 50% diminum oleh sasaran atau dimakan oleh sasaran, selebihnya dimakan oleh anggota keluarga yang lain. Padahal keinginan kita itu, ya, lebih fokus pada kelompok ini. Ya, ternyata itu tadi, ya,
malahan disuguhkan pada yang lain. Nah, ini berarti kan kurang tepat sasaran ya Pak. Ini bagaimana strategi dari pemerintah Provinsi Bengkulu supaya ini program-programnya tepat sasaran Pak? Seperti tadi pemberian tablet tambah darah, kemudian juga pemberian makanan tambahan juga. Ini apa rencana khususnya Pak supaya tepat sasaran nih programnya Pak? Ya, salah satunya ya memang harus meningkatkan ya edukasi, kemudian pendampingan tadi. Pendampingan ya oleh tim pendamping tadi ya, kemudian memberdayakan keluarganya. Memberdayakan keluarga itu sangat penting karena yang berhari-hari yang bersama dengan ibu hamil, bayi, balita itu kan keluarganya. Ya di samping itu memang juga harus ada alat monitoringnya, alat untuk mengingatkan terus-menerus. Iya, seperti aplikasi-aplikasi sudah banyak ya Pak ya. Oke, aplikasi untuk ibu hamil. Ini dia juga sebenarnya lagi hamil nih Pak ya. Tapi yang ingetin sebenarnya suami juga. Nah itu tadi ya peran penting. Saya menambahkan sedikit saja. Bagaimana agar tepat sasaran? Kuncinya di data. Di data ya. Data Pak, siapa sesungguhnya di desa kita ini yang memang punya risiko tinggi untuk melahirkan balita stunting. Misalnya ya calon pengantin yang mau nikah. Dalam hal ini 3 bulan minimal ya, ini juga harus didekati, didampingi. Kemudian balita yang 4 riwayat tadi, ibu hamil yang punya 4 riwayat tadi, muda, terlalu sering, cepat, terlalu dekat dan terlalu tua. Ini harus didata. Kemudian juga yang punya baduta, ibu menyusui. Dan ini udah ada datanya, yaitu pendataan keluarga yang saat ini juga sedang dipakai oleh para kader, sedang divalidasi dan verifikasi. Artinya apa? Dengan data yang sudah diverifikasi, validasi, akan menyiapkan data sasaran untuk intervensi atau untuk pendampingan keluarga bagi keluarga yang risiko tinggi dengan tepat sasaran. Nah, itu jadi sasaran tembaknya harus sudah jelas, itu data. Ini memang penting sekali pendataan pendamping keluarga dan juga data-data ya Pak. Seperti tadi Bapak bilang juga, jadi kalau udah programnya jalan tapi tidak ada pemantauannya juga percuma programnya jalan ya Pak. Kita nggak tahu nih progresnya seperti apa, seperti itu ya Bapak. Ini sangat menarik sekali, tapi sayang kita sudah sampai di sesi akhir kita dalam program Yuk Cari Tahu ini ya Sobat BKKBN Bengkulu. Dan juga nih Sobat BKKBN Bengkulu, pertanyaan terakhir juga nih untuk Bapak Herwan nih Bapak. Nah, saat ini kan sudah terbentuk nih Pak tim percepatan penurunan stunting atau kita kenal di sini dengan TPPS ya di Provinsi Bengkulu. Nah, mulai dari provinsi sampai dengan desa dengan keluarga nih Pak. Nah, apa harapan dari Bapak dengan adanya TPPS ini dan bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu? Silahkan. Ya, tentu dengan adanya tim percepatan ya, ini akan semakin ya lebih fokus lagi, lebih berkolaborasi lagi. Artinya lebih ada gerakan, ya, gerakan yang terarah ya, dari semua dukungan, baik tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa. Nah, tim ini yang diharapkan nanti untuk dapat membuat suatu kebijakan, ya, rencana aksi, kemudian sampai ke intervensi, ya, yang terarah, ya, sinergi, ya, dan betul-betul berkolaborasi diantaranya, ya. Nah, jangan hanya sama ini, hanya pada sektor-sektor tertentu saja. Ini urusan kesehatan, ini urusan orang dinas kesehatan. Ketika berbicara stunting, ini urusan semua sektor ini saja. Oleh karena ini, karena mengapa ini ada tim percepatan? Artinya kita harus sama-sama, ya, punya visi, punya komitmen, ya, untuk dapat, ya, menggerakkan semua sumber daya yang ada, ya, agar betul-betul nanti dalam pelaksanaan, terutama yang actionnya itu kan berada di tingkat level desa, ya, di level desa, betul-betul sasaran tembak kita ini, ya, seperti apa yang disampaikan ibu hamil, menyusui dan sebagainya, bayi dan balita itu betul-betul actionnya, ya, betul-betul dapat terlaksana dengan baik, ya, sehingga nanti harapan kita ketika ini betul-betul nanti di level tingkat sasarannya itu desa dan sebagainya itu betul-betul jalan, ya, tidak ada lagi stunting baru, sudah dicegah sejak awal, ya, sehingga
kita tidak perlu lagi menyelesaikan setelah dia lahir. Kita selesaikan itu di di awal. Okay. Nah, itu. Karena apa? Karena menyelesaikan kalau sudah saat di stunting kan lebih sulit, ya, lebih sulit ya untuk menyelesaikan kalau sudah jadi stunting. Yang kita selesaikan itu adalah pencegahan dari awal, ya, dengan kebijakan-kebijakan regulasi yang ada, ya, kemudian dengan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab sektor masing-masing. Baik, jadi di sini juga pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen pastinya Pak ya. Alhamdulillah, karena memang juga nih dia juga mengikuti berita-beritanya. Memang dari semua sektor ini terlibat dan juga bersemangat, termasuk juga Kota Bengkulu kemarin waktu apel siaga ya Pak ya, itu juga Wali Kota Bengkulu dan juga kepala daerah yang lain juga mengikuti secara langsung. Dan terakhir dari Bapak Teguh nih Pak, apa harapan Bapak ya, ini juga dari BKKBN terhadap aksi percepatan penurunan stunting ini? Ya, tentu yang pertama kita memang harus punya semangat ya, bahwa kita sebagai keluarga inginlah jangan sampai melahirkan generasi anak-anak kita yang tidak berkualitas, karena tantangan kehidupan ke depan itu sangat berat, sehingga hanya dibutuhkan generasi anak-anak kita ke depan yang unggul, yang sehat, yang berkualitas begitu. Yang kedua, stunting ini sesungguhnya bukan penyakit ya, bukan. Stunting ini bisa diperbaiki kok ya. Bisa diperbaiki kalau kita paham betul, keluarga itu paham betul apa itu stunting, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mencegahnya. Itu sudah ada. Kalau nggak paham betul, nanti ada tim pendamping keluarga. Jadi ini bisa kita cegah ini. Generasi-generasi yang stunting, jangan sampai ada balita stunting baru, bisa kita cegah bersama. Nah, oleh karena itu rasa-rasanya ya perahu keting-ting itu jalannya lurus. Oleh karena itu cegah stunting itu harus. Luar biasa sekali. Jadi harus ya Bapak ya, tidak hanya dari pemerintah, pusat maupun daerah, tapi juga keluarga ini juga harus berkomitmen dan mau ya Pak ya, merubah ini yang ada di keluarga, punya mindset yang maju ke depan, pokoknya menciptakan generasi-generasi yang unggul nih, dimulai dari keluarga. Perbincangan yang menarik sekali, terima kasih Pak Teguh, Bapak Herwan, ya mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa menambah wawasan Sobat BKKBN Bengkulu dimanapun berada dan bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain, penyemangat juga bagi teman-teman yang lain untuk hidup lebih sehat ya, dan juga khususnya ini bagi para remaja, calon ibu, orang tua, calon ayah, semua keluarga deh dalam bersemangat dalam aksi percepatan penurunan stunting ini, semuanya terlibat ya. Dan sampai di sini Sobat BKKBN Bengkulu, perbincangan kita dalam program YCT kali ini, yuk cari tahu mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penurunan stunting. Akhirnya saya Nidia Permatasari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Rasanya oi lemak nian, makan sebungkus samo-samo, nasi sepiring udah habis, rasanya tanggung. Rasanya oi lemak nian, badan keringin niti-niti, sambalnya pede tambah lagi, habis segala.